Salam kemenangan. Hari-hari ini kita mau belajar satu sisi lain daripada sifat Tuhan. Seringkali kita mengenal sifat Tuhan yang baik, kita mengenal sifat Tuhan yang menggembalakan, kita mengenal sifat Tuhan yang lembut, sifat Tuhan yang panjang sabar. Tapi ada satu sifat Tuhan yang orang lain tidak suka, yaitu deadly atau sangat mematikan. Saudara, di dalam bahasa Ibrani artinya aksar. Aksar itu artinya deadly, mematikan. Tetapi ada akar lain dari situ. Saudara, yang pertama itu artinya menyala-nyala, extreme energy. Tahukah saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya saudara passion yang menyala-nyala. Saudara, dia menyambar dengan sangat kuat. Mereka yang juga bersama-sama punya passion, punya lapar dan haus akan Tuhan. Tetapi itu juga arti lainnya adalah extreme energy. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini menjadi lesu, menjadi lemah, menjadi takut saudara. Padahal saya mau berkata, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita bersukacita, mari kita menari, mari kita melompat, mari kita deklarasi. Maka Tuhan akan memberikan ekstrim energi yang membuat kita menjadi sangat kuat. Menjadi kita, menjadi orang-orang yang berbeda. Menjadi orang yang memiliki keajaiban, kekuatan, sukacita, ketahanan yang luar biasa. Saudara, ada seseorang yang memberikan penyelidikan saudara. Saudara, bahwa setiap manusia mengeluarkan gelombang saudara. Dan ada sebuah frekuensi yang ditembakkan dan itu akan menunjukkan berapa gelombang kekuatan daripada orang itu. Saudara, dan beberapa orang yang sedang jatuh cinta, pada waktu dia dikeluarkan dan dites gelombang itu, maka sangat mengejutkan saudara. Saudara, dia punya gelombang lebih daripada 15.000 Hz saudara. Saudara, gelombang yang sangat kuat. Saudara, beberapa yang bersukacita, beberapa yang punya pengharapan 12.000. Saudara, beberapa yang terus positif 8.000. Tetapi dia kaget saudara. Beberapa orang yang terus mendengar berita di televisi, mereka yang terus mendengar berita yang negatif, saudara, itu dicek. Mereka yang mulai ketakutan, maka mereka saudara mulai memiliki frekuensi di bawah 5.000. Dan saudara, apa yang mengejutkan, mereka yang punya frekuensi di bawah 5.000, maka pada waktu virus atau bakteri atau apapun menempel di kulitnya, ataupun di badannya, atau bahkan di pakaiannya, maka virus itu, bakteri itu bisa hidup berhari-hari. Tetapi pada waktu mereka, bakteri ini saudara menempel pada seseorang yang punya frekuensi saudara 8.000 ke atas, itu hanya hitungan detik mati seketika. Saudara, frekuensi gelombang yang ada dalam hidup kita itu menentukan kekuatan. Dan Tuhan berkata dia adalah Tuhan yang punya ekstrem energi. Dia Tuhan yang menciptakan dunia. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang menyambar orang. Dia Tuhan yang mendatangkan api. Dan mari kita hidup bersama Tuhan yang seperti itu. Bukankah Tuhan yang ajaib? Bukankah itu Tuhan yang luar biasa? Bukankah itu Tuhan yang spektakuler? Tapi ada arti lain dari aksar. Saudara, artinya adalah brave dan berani. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini menjadi sangat takut. Saudara, dia tidak berani memberi karena uangnya tinggal sedikit. Tapi saya mau berkata, ayo memberi. Maka engkau akan melihat siapa menabur akan menerimanya berlipat kali ganda. Saudara, beberapa orang bahkan tidak berani keluar rumah saudara. Mereka berkata, nanti kalau keluar rumah dan ada virus, ada sesuatu yang negatif. Saudara, saya mau berkata, virus lebih tahan hidup di dalam rumah, di suhu ruangan daripada di luar. Karena itu kalau saudara keluar, saudara bersukacita, saudara melakukan yang positif, maka saudara sedang menjadi orang yang berani. Saudara, tetapi ada lagi yang lebih mengerikan. Orang tidak berani mengasihi. Saudara, mereka mengisolasi diri. Mereka berkata sangat susah kalau mengasihi. Nanti ditolak. Nanti kalau saya mengasihi, saya sakit hati. Saudara, mari berani untuk mengasihi. Seperti Tuhan bahkan memberikan nyawanya kepada orang-orang yang menolaknya, yang tidak layak untuk diselamatkan. Pada waktu saudara menjadi berani, saudara mengenal
saudara mendekat kepada Allah. Allah yang punya pribadi yang ajaib. Dia punya saudara pribadi deadly. Mematikan dosa, mematikan penyakit, menghabiskan yang jahat. Karena yang ilahi, korbaran api dan passion itu menyambar kita. Saya ambil satu ayat saudara untuk menggambarkan betapa Allah yang deadly itu ada di tengah-tengah kita. Saudara, di dalam 1 Samuel 5 ayat 11 sampai 12. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja orang Filistin dan berkata, antarkan tabut Allah ini, biarlah ia kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita. Sebab seluruh kota ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang dengan sangat. Orang-orang itu dihajar dengan borok. Dan teriakan itu sampai ke langit. Saudara, kata tangan Allah menekan artinya Tuhan berlaku keras terhadap mereka. Artinya Tuhan menghukum mereka. Tuhan berurusan dengan mereka. Saudara, ini adalah sisi yang orang Kristen berkata, no. Saya tidak mau Tuhan menekan saya. Saya tidak mau Tuhan berurusan dengan saya. Saya tidak mau Tuhan menghukum saya. Tapi saya mau berkata buat setiap saudara, Dia menghukum karena Dia mau mendidik kita. Supaya kita tidak pernah menyukai dosa. Dia mau berurusan dengan saudara untuk membongkar semua kejahatan, kemunafikan supaya kita layak. Kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita bisa diangkat di awan-awan kalau terompet itu berbunyi. Saudara, Dia juga berlaku keras. Karena seringkali pada waktu Dia berlaku keras, Dia menjadikan kita orang-orang yang hebat. Orang-orang yang taat, orang yang berdiri dengan kuat. Saudara, dari saat kecil anak saya seringkali berkata kepada saya, Mama, kenapa Mama berlaku keras terhadap saya? Saudara, pada waktu anak-anak lain di usia umur 3 tahun tidak punya tanggung jawab. Saudara, anak-anak saya semuanya sudah punya tanggung jawab. Saudara, mereka tidak boleh tidur sebelum semua barang-barangnya, tempat mainannya rapi. Saudara, mereka harus mengurapi setiap kali mereka bangun tidur. Mereka harus mengurapi pintu, mengurapi semua termasuk mainan mereka, robot-robot mereka pada waktu mereka berusia 3 tahun. Pada waktu mereka, saudara, anak-anak lain tinggal minta papa mamanya. Saya selalu berkata sama mereka, serahkan dulu nilai 9 atau nilai 10, baru kamu dapat satu mainan atau satu permintaan. Saudara, dan mereka berkata, kenapa mama berlaku keras? Pada waktu anak orang lain, saudara, di umur 8, 9 diantar jemput naik mobil, saya bilang jalan kaki ke sekolah. Ya, karena itu menyehatkan engkau. Belajar nyebrang, belajar jalan kaki, atur waktumu karena itu menyehatkan engkau. Saudara, seringkali orang berkata, why? Bahkan anak saya berkata, kenapa mama berlaku keras? Tetapi hari ini, saudara, di saat di usia yang sangat muda, saudara, anak-anak saya semua sudah bekerja. Di usia saudara 15, 16, 17. Dan hari ini di usia yang sangat muda 22, 24. Mereka punya rumah, punya penghasilan, punya saudara masa depan. Mereka lulus S2, mereka lulus S3. Dan saya mau berkata, satu sisi itu adalah berkat Tuhan. Ya, dan saya berkata thanks God buat berkat Tuhan. Tapi satu sisi saudara adalah kerja keras. Dan satu sisi adalah menangkap kesempatan. Satu sisi adalah extra mile. Artinya engkau bekerja, engkau belajar, engkau melatih dirimu lebih dari orang lain. Dan ada banyak orang, saudara, yang memilih, saudara, Tuhan berlaku lembek dengan mereka. Hari ini ada satu sisi Tuhan. Saudara, ada satu sisi Tuhan deadly. Mematikan. Dan Dia menghajar dengan keras. Apakah kita siap? Saya bersyukur Tuhan selalu berlaku keras pada saya. Dan kalau hari ini Dia percayakan sangat banyak dalam hidup saya. Karena Dia mendidik saya dengan keras. Dia mengajar saya bertanggung jawab. Dia mengajar saya menggunakan setiap waktu dengan sangat-sangat bijak. Saya berdoa hari ini kau punya banyak waktu. Mari ambil, tangkap itu. Supaya jangan dia muncul. Dan kita sangat-sangat terkejut. Kita mengalami hukuman. Karena didapati tidak setia dan tidak bertanggung jawab.
Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk kami mengenal sisi-Mu yang satu lagi. Ajari kami untuk mengenal bahwa Engkau memang kadang-kadang berlaku keras demi kebaikan kami. Ajari kami bersyukur dan mengasihi-Mu lebih lagi. Ajari kami menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Engkau yang ajaib. Punya Tuhan yang tidak menghidupkan saja, tetapi juga mematikan. Mematikan dosa, mematikan yang jahat, menghukum yang fasik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.